Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Dengan munculnya beberapa penelitian ya yang telah dimulai oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, ternyata melahirkan di Indonesia ini ya, bahkan akan diikuti atau terekam ya, atau tercatat oleh sejarawan dunia ya, bahwa melahirkan dua mazhab ya. Dua mazhab ini sama-sama kuat ya. Pertama mazhab ya Ba'alwiyah ya, yang kedua mazhab Ahmadiyah. Keduanya ini mempunyai dasar yang kuat ya, sama-sama berdasarkan kitab, sama-sama berdasarkan manuskrip ya. Cuma bedanya ya, mazhab Ba'alwiyah ya, itu didasarkan pada kitab-kitab yang ditulis di abad 9 ya, 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Menurut Kiai Imad ya, dasar yang dijadikan patokan ya, patokan dalam menentukan sejarah adalah yang dikarang oleh Ba'alwi sendiri ya, dikarang oleh mazhab Ba'alwiyah ya. Tapi mazhab ini banyak sekali ya yang mendukung. Yang pertama adalah didukung oleh para muhibbin ya, para muhibbin, kemudian FPI ya, juga mendukung mazhab ini. Mazhab adalah tempat kita merujuk ya, tempat kita kembali. Mazhab itu tempat kita pergi ya. Dari asal zahab, mazhabun ya, tempat pergi. Berarti kita dalam menentukan sikap mengikuti mazhab ya. Jadi mazhab ini dibangun oleh mazhab Ba'alwiyah. Jadi didukung oleh para muhibbin, didukung oleh FPI ya. Persatuan Umat Islam ya. Kemudian didukung oleh sebagian dari kaum Nahdiyin, dari ulama ya, dari para kiai atau pengurus Nahdlatul Ulama, dengan alasan husnudzon ya, dengan alasan husnudzon. Dasar mereka ya adalah suhrah wal istifadah, yang menurut Imad suhrah wal istifadah itu ya terkenal dan populer cuma di kalangan Ba'alwi sendiri, dan dimulai kesuruhannya ya, keviralannya pada abad ke-9, 10, 11 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah mazhab Ahmadiyah. Itu didasari atau sebagai dasarnya cukup kuat juga, karena dasar yang dipakai oleh mazhab Ahmadiyah di sini adalah kitab-kitab yang dikarang sejak abad ketiga Hijriah, 4, 5, 6, 7 sampai 8 Hijriah ya. Kemudian diperkuat lagi oleh banyak peneliti ya, bahkan sudah masuk di ranah akademik ya. Berkat tesis Keimat ini maka banyak yang bermunculan ya. Versi atau mazhab Ahmadiyah ini banyak sekali pendukungnya, baik dari kalangan profesor, doktor, kemudian alumni Timur Tengah, juga dari menteri ya, mantan menteri, juga mantan menteri Menhumkam, menteri seperti Mahfud MD ya. Kemudian ahli sejarah Anhar Gonggong,
kemudian ahli filologi Manahim Ali, kemudian ahli tes DNA Sugeng, Dr. Sugeng. Kemudian ada pendukungnya lagi dari musisi atau artis, yaitu Bang Haji Roma Irama. Ada juga dari Madura, yaitu Ki Ja'far, kemudian Ki Abdul Ghalib, kemudian ada juga Kiai Gus Hasan. Ada juga seperti Profesor Dr. Said Akil, ya, Siraj. Dia juga mendukungnya. Kemudian ada juga dari Madura, juga ahli sejarah, yaitu Gus Islah Bahrawi. Jadi Imamiyah di sini, ya, mazhab Imamiyah di sini rupanya cukup kuat, ya. Karena di samping berdasarkan kitab-kitab sejarah, juga berdasarkan kitab nasab, didukung oleh ahli filologi, ahli sejarah, kemudian ahli tes DNA, ya. Mana yang menang ini nanti tergantung wasit, ya. Yang menurut saya yang paling menentukan itu adalah kehebatan faqih muqaddam. Seandainya faqih muqaddam itu kan katanya orang wali bisa menghidupkan orang mati, karena dia katanya tidak mati. Seandainya bertanya sama siapa itu, ya, Syekh Ahmad, ya, Al-Muhajir, atau yang disebut dengan Sayyid Ahmad, ya, Ar-Rumi, dihidupkan lagi, kemudian ditanyakan sebenarnya Sayyid Ahmad Ar-Rumi itu atau Al-Abah atau, ya, An-Nafat betul enggak mempunyai 4 putra, ya. Yang sebelumnya di kitab sejarah menurut versi Kemat hanya mempunyai 3 putra, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian menurut Ba'alawi ada 4. Benarkah punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdullah atau Ubaid? Jika demikian bisa menjawab, maka polemik nasab ini akan segera berakhir. Kalau tidak demikian, harus ada alternatif lain untuk bisa memecahkan atau bisa mereda atau bisa memutuskan polemik ini. Nah, biasanya, ya, kalau di negara-negara muslim, ya, hukmul hakim raf'ul ikhtilaf, ya, keputusan hakim itu bisa mengangkat perbedaan, bisa meniadakan perbedaan, ya. Jadi menurut saya tetap peran serta, ya, pemerintah ini bisa menentukan, ya. Kalau NU atau Muhammadiyah ini masih, ya, pakai ya. Tidak akan 100% menangani hal ini dengan beberapa pertimbangan, ya. Karena punya besan atau punya mantu dari Habib atau teman akrab dari Habib. Sekian, ya. Mari kita berdoa semua, ya, agar cepat selesai, ya, masalah ini yang telah menjadi fitnah luar biasa di kalangan muslim Nusantara, yang sudah diprediksi oleh Nabi bahwa fitnah akhir zaman itu akan muncul dari anak cucunya Nabi sendiri, yang mengaku sebagai cucu tetapi sebenarnya bukan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.